Oke, ketemu dengan saya lagi dalam channel saya Dr. Anggenak ya. Terima kasih pada kesempatan ini dan beberapa kesempatan selanjutnya saya ingin membuat sebuah konten yang menurut saya sangat bermanfaat buat banyak orang, termasuk juga buat para dokter, para tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah sulit, melayani di daerah-daerah pedalaman. Dan sosok yang akan saya ambil ceritanya yaitu seorang sosok Dr. Tigor Silaban. Mungkin Anda yang belum kenal Dr. Tigor Silaban, nah ini saatnya coba kita cek ya di Google atau di YouTube ya, supaya kita bisa kenal siapa itu Dr. Tigor Silaban. Silakan cek di YouTube, ada tidak terlalu banyak sih video. Mungkin hanya beberapa yang menceritakan tentang Dr. Tigor Silaban. Saya coba cari, tapi memang sangat sedikit ya. Padahal kalau mau dilihat, Dr. Tigor Silaban ini adalah seorang dokter yang sudah lama melayani Papua, dan bukan hanya dia saja, tapi dia juga adalah seorang anak dari Bapak Frederick Silaban, yaitu seorang yang mungkin bisa kita sebut merancang bangun Masjid Istiqlal di kota Jakarta yang terbesar di Indonesia ya, bahkan kalau nggak salah terbesar di Asia Tenggara. Untuk itu kita coba melihat sedikit cerita tentang Dr. Tigor ya. Saya coba cari di YouTube ya. Mari kita lihat sama-sama. Oke, saya coba cari di YouTube. Kenapa saya pakai ini? Supaya bisa kita lihat bersama ya. Lihat. Dr. Tigor Silaban. Nah, sudah muncul ya, Dr. Tigor Silaban ya. Di sini ada video yang dibuat oleh Ganesha News Tube. Ini kisah inspiratif dokter pedalaman Papua. Dan juga itu yang sebelah yang di tengah itu adalah teladan Silaban, sang arsitek Istiqlal yang beragama Kristen Protestan. Nah, dari The Goodness of Indonesia. Selain tak kenal lelah, Silaban yang tinggal di Bogor juga disiplin. Nah, itu Anda coba bisa lihat video itu ya. Saya juga terinspirasi dengan Dr. Tigor, sehingga saat ini pada saat kepemimpinan saya dalam memimpin sebuah rumah sakit, saya meminta Dr. Tigor untuk bisa bersama-sama dengan saya sebagai konsultan bagi saya. Oke, kita lihat ya. Nih Dr. Tigor. Kabupaten Mamberamo Tengah. Ini Dr. Tigor ya. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Coba kita dengarkan bersama. Yang paling saya hormati keluarga besar almarhum Ahmad Bakri, yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai,
seluruh undangan, dan seluruh hadirin yang hadir pada malam ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 36 tahun saya bekerja di Papua, dan sebagian besar banyak di pedalaman. Dan untuk kepada istri saya, bekas pacar saya juga penghargaan, karena atas kalau dia tidak betah, pasti juga saya berat untuk bisa bertahan di sana. Dan kedua anak saya tentunya juga mempunyai andil yang besar, karena mereka juga sekarang pun dua-dua semuanya bekerja di pedalaman juga, sampai sekarang bekerja di luar Papua. Mudah-mudahan mereka akan bisa bertahan, saya juga di situ. Ya, memang dasar saya bekerja pertama tadi seperti disampaikan bahwa memang saya berjanji bahwa saya akan bekerja ke tempat yang jauh dari Jakarta kalau saya harus dokter. Dan saya tidak akan praktek seumur hidup saya, dan saya akan hanya bekerja tolong orang saja. Dan itu saya kerjakan sampai sekarang. Walaupun saya sudah pensiun sekarang, saya tetap masih bekerja di pedalaman. Saya bekerja di Pegunungan Bintang, dan sekarang saya bekerja di Tolikara, olahraga pedalaman juga. Selama Tuhan masih berikan saya kesehatan, dan saya tetap akan menyumbangkan pengetahuan saya dan akan bekerja untuk teman-teman atau untuk masyarakat di pedalaman. Pesan saya kepada semua orang, terutama yang bekerja di daerah-daerah sulit, tidak usah takut dengan daerah sulit. Daerah sulit bukan menyebabkan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya buktikan bahwa dengan keadaan yang serba minim pun kita bisa berbuat banyak sekali buat orang lain. Amin. Yang penting tadi, kita mempunyai betul-betul keinginan untuk menolong orang, mempunyai kasih, dan bagaimana kita bisa membuat orang lain menjadi bahagia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, dan kiranya Tuhan akan selalu memberkati kita semua dalam perjalanan pengabdian kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan tadi Dr. Tigor mendapatkan penghargaan dari Yayasan Bakri, ya, berupa penghargaan Ahmad Bakri. Luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Abrizal Bakri dengan Yayasan Bakrinya yang sudah dapat melihat orang-orang yang memiliki hati untuk melayani di daerah-daerah pedalaman, secara khusus di daerah Indonesia bagian timur. Dan pada saat ini Dr. Tigor Silaban yang mendapatkan penghargaan itu. Memang sungguh sangat tepat. Kalau tadi dikatakan bahwa Dr. Tigor sampai masa pensiun, tadi terakhir waktu mendapatkan penghargaan ini, Dr. Tigor bekerja di Tolikara. Pada saat itu saya juga sama-sama dengan beliau. Nah, setelah dari Tolikara, Dr. Tigor bergabung bersama-sama saya saat ini di Lani Jaya, ya. Luar biasa. Hormat dan salut saya buat Dr. Tigor. Semoga dokter sehat selalu. Juga bagi Ibu, Tante Jun yang selalu setia mendampingi Dr. Tigor. Baik teman-teman, saya berharap saya dapat membuat konten-konten yang baik dan beberapa video-video yang bagus tentang kisah pengalaman Dr. Tigor selama melayani di tanah Papua. Jadi kalau hitung dari dulu sampai sekarang, maka ini sudah 42 tahun beliau melayani di tanah Papua. Untuk itu saya sebenarnya dari awal saya ingin membuat buku tentang beliau. Namun saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Mungkin bisa, tapi saya harus banyak belajar. Saya juga sudah beli buku-buku tentang bagaimana cara menulis sebuah buku, tapi memang di dalam kesibukan saya mengalami kesulitan karena harus menyempatkan waktu yang cukup banyak untuk menulis. Begitu saya putuskan untuk sementara buat video dan saya akan upload ke YouTube. Dan ini akan beberapa episode yang baik, yang bagus untuk kita tonton bersama. Untuk itu teman-teman, jangan lupa setelah video ini akan ada kemudian episode-episode yang baik untuk kita tonton bersama. Bagi yang belum subscribe, ingat, subscribe itu gratis. Jadi monggo di subscribe ya. Semoga konten yang saya berikan dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, Tuhan berkati.
Wah, wah, wah. Tadi saya mencoba mengakhiri video ini, tapi ternyata saya rasa kurang afdol kalau saya belum memperkenalkan ayah dari Dr. Tigor. Mungkin sekarang beliau sudah tidak ada, namun jasa dan hasil karyanya sampai sekarang sangat-sangat dikagumi oleh seluruh rakyat Indonesia pada umumnya ya, bagi yang sudah kenal beliau. Dan bagi yang belum kenal, mari kita simak video tentang ayahnya Dr. Tigor. Ini pas di sebelahnya, di tengah video Dr. Tigor ya. Kita lihat. Oke. Luar biasa ya, kita bisa mengenal Dr. Tigor dan juga Fredrik Silaban yang merupakan ayah dari Dr. Tigor. Kalau Anda ke Kota Bogor, nah di depannya Istana Bogor itu ada satu jalan. Anda telusuri di depan itu, coba lihat jalannya, namanya Jalan Arsitek Fredrik Silaban. Oke? Disitulah rumah Bapak Fredrik Silaban almarhum, yang juga merupakan rumah tempat di mana Dr. Tigor dibesarkan ya. Nah, itu tadi Masjid Istiqlalnya jadi tahun 1978. Setelah itu 1979 Dr. Tigor dikirim ke Papua untuk melaksanakan tugas pertama kali sebagai dokter. Sejak saat itu Dr. Tigor sampai saat ini masih melayani di tanah Papua. Oke, saya rasa kisah-kisah ini akan menarik buat kita semua. Oke, thank you. Wah, wah, wah.